Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raifan Al-Kafi, mahasiswa Teknik Ilmu Komputer semester 2 kelas C Universitas Bumi Korea Mataram. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir UAS mata kuliah desain web, yaitu sebuah personal portfolio website yang saya bangun menggunakan HTML5, CSS3, dan vanilla JavaScript tanpa menggunakan framework apapun seperti Bootstrap, Tailwind, React, maupun Vue. Video presentasi ini akan saya bagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tampilan dan isi website. Kedua, penjelasan struktur HTML. Ketiga, penjelasan implementasi CSS. Keempat, penjelasan fitur JavaScript. Baik, langsung saja kita mulai ke bagian tampilan dan isi website. Pertama kita lihat di sini ada halaman home. Halaman pertama yang muncul saat website dibuka adalah halaman hero atau home. Di sini terdapat foto profil saya yang ditampilkan dalam lingkaran berputar dengan efek gradien biru ke emas. Kedua, ada nama lengkap saya, yaitu Raifan Al-Kafi, yang ditampilkan dengan ukuran besar dan warna gradien. Ketiga, terdapat teks animasi di bawah nama sendiri yang berganti-ganti antara web developer, UA atau UX enthusiast, mahasiswa informatika, dan problem solver. Efek ini dibuat menggunakan JavaScript. Keempat, ada kalimat perkenalan singkat yang menjelaskan siapa saya. Kelima, ada 2 tombol lihat karya saya yang akan membawa pengunjung ke section portofolio dan hubungi saya yang mengarah ke section kontak. Dan ini background halaman menggunakan animasi gradien yang bergerak perlahan dengan warna navy dan biru, memberikan kesan modern dan profesional. Lanjut kita ke halaman tentang saya. Bisa juga diklik di bagian atas about. Di sisi kiri ada kartu biodata yang berisi informasi singkat tentang saya, nama lengkap, NIM, kelas, tempat tanggal lahir, email, dan lokasi. Di bagian kanan ada tentang saya, timeline, ada deskripsi diri, sedikit cerita tentang latar belakang ketertarikan saya di bidang teknologi. Kedua, ada riwayat pendidikan, ditampilkan dalam bentuk timeline vertikal mulai dari SMP, SMA, hingga kuliah. Di bawah ada tujuan karir, yaitu menjadi seorang profesional bidang jaringan komputer. Amin. Selanjut kita ke halaman skill. Bisa juga diklik pada bagian atas. Terdapat skill teknis dan non teknis. Di skill teknis ada HTML5, CSS3, network configuration, computer networking, network cabling. Skill non teknis ada basketball, sepak bola, biliar, volley, karate, dan main game. Di sisi kiri yang kemampuan teknis ditampilkan dengan progress bar animasi. Saat section ini masuk ke tampilan layar, progress bar otomatis bergerak dari 0% sampai dengan persentase yang sudah ditentukan. Di soft skill atau non teknis ditampilkan dalam bentuk kartu kecil. Lanjut kita ke halaman portofolio dan project. Bisa diklik juga pada bagian atas. Di sini saya menampilkan 4 project nyata yang pernah saya kerjakan sesuai ketentuan minimal dari panduan UAS. Ada project pertama, desain UI website perpustakaan, perancangan antarmuka sistem manajemen perpustakaan digital menggunakan Figma, mencakup desain home, dashboard, katalog buku, detail buku, riwayat peminjaman, profil pengguna, wishlist, hingga alur login. Total lebih dari 15 halaman prototipe yang siap diimplementasikan. Cakupan desain ada 6 menggunakan Figma. Dan ada project selanjutnya yang saya pernah kerjakan, yaitu instalasi server di Polres Bima. Proyek instalasi infrastruktur jaringan dan server di Polres Kabupaten Bima meliputi pemasangan rack server, konfigurasi
perangkat, penataan manajemen kabel terstruktur, serta pengujian konektivitas dan performa jaringan sesuai dengan standar operasional. Lanjut, ada project juga yang pernah saya lakukan, yaitu membuat topologi jaringan router, switch, dan CCTV. Perancangan dan implementasi topologi jaringan wireless skala kecil menengah menggunakan perangkat TP-Link, router access point, switch media converter yang dirakit pada papan demonstrasi, dilengkapi IP kamera untuk simulasi sistem CCTV terintegrasi. Lanjut, ada pekerjaan yang saya lakukan waktu di Bima: splicing, instalasi kabel fiber optik, pemasangan router, FTTH meliputi proses pemasangan kabel, penarikan kabel, pemasangan kabel, pembuatan konektor, pemasangan router, pengujian, dan konfigurasi. Lanjut, kita ke halaman experience dan achievement. Bisa diklik pada bagian atas juga. Saat ini saya anggota aktif pada programming community dan juga masih aktif sebagai teknisi di Duta Komputer Net di Bima. Proses ini contoh pada proses perakitan server. Dan saya pernah menjadi wakil ketua Rohis di SMK Negeri 1 Kota Bima. Prestasi dan sertifikat: saya pernah finalis nasional di lomba kompetensi nasional di Lampung pada tahun 2024, mewakili SMK Negeri 1 Kota Bima pada bidang Information Network Cabling, bersaing dengan peserta terbaik seprovinsi masing-masing dalam lomba kompetensi siswa tingkat nasional jenjang SMK tahun 2024 yang diselenggarakan di Bandar Lampung. Ini untuk sertifikatnya. Ini untuk sertifikasi kompetensi saya sebagai teknisi jaringan dan sistem komputer dengan kualifikasi 2. Sertifikasi ini resmi BNSP pada bidang teknisi jaringan dan sistem komputer dengan kualifikasi 2 teknik komputer dan jaringan. Diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Negeri 1 Kota Bima yang berlaku selama 3 tahun. Lanjut, atau yang terakhir, di halaman kontak. Di sisi kiri terdapat informasi kontak saya, ada email, nomor telepon, lokasi, serta tautan media sosial saya, yaitu TikTok dan Instagram. Bisa diklik. Dan juga di Instagram bisa diklik juga, yang otomatis ke linknya. Kalau saya coba kirim tanpa mengisi apapun, akan muncul error di pesan masing-masing field. Nama tidak boleh kosong, email tidak boleh kosong, pesan tidak boleh kosong. Ini adalah fitur form validation JavaScript yang wajib sesuai panduan UAS. Kalau semua field diisi dengan benar, nama minimal 2 karakter, format email yang valid, dan pesan minimal 10 karakter, akan muncul pesan berwarna hijau di bawah tombol. Coba kita kirim, akan muncul pesan berhasil dikirim. Baik, saya akan masuk ke bagian selanjutnya, penjelasan struktur HTML dari website saya. Di baris pertama ada deklarasi doctype HTML yang memberitahu bahwa website yang saya buat menggunakan HTML5. Kemudian ada tag length ID menandakan bahwa bahasa konten website ini menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam tag head terdapat meta charset UTF-8 untuk mendukung karakter Indonesia seperti huruf beraksara, meta name viewport untuk mengatur tampilan responsif di perangkat mobile, link ke Google Font untuk mengambil font Poppins dan Inter, dan link file CSS eksternal kita.
Lanjut kita ke bagian navbar. Website ini menggunakan teks semantik HTML5 sesuai standar. Saya menggunakan tag nav untuk mengisi bagian atas text section untuk setiap bagian halaman home, about, skill, portfolio, experience, dan kontak. Tag footer untuk bagian bawah halaman. Tag button untuk tombol-tombol interaktif. Setiap section memiliki atribut ID yang unik seperti ID home, ID about, ID skill, dan seterusnya. ID ini digunakan oleh JavaScript untuk navigasi smooth scrolling. Section home atau hero memiliki beberapa elemen penting berisi div hero bg, berisi elemen dekoratif background yaitu blok animasi dan grid lines. Div hero content berisi teks dan avatar foto profil. Di dalam teks terdapat span ID type. Untuk menampilkan lingkaran berputar. Lanjut ke section portfolio. Yang menarik di section portfolio adalah penggunaan kostum data atribut HTML5. Setiap kartu portfolio memiliki atribut data project dengan nilai unik seperti e-commerce, to-do list, waiter, dan blog. Atribut ini digunakan JavaScript untuk mengetahui project nama yang diklik lalu mengambil datanya dari JavaScript dan menampilkannya di modul pop-up. Kartu juga memiliki roll button dan tab index 0 untuk aksesibilitas, artinya elemen ini difokuskan untuk operasikan menggunakan keyboard, bukan hanya menggunakan mouse. Di bawah bagian HTML sebelum penutup body terdapat dua struktur modal pop-up. Div portfolio modal untuk modal detail project portfolio. Div XP modal untuk model detail pengalaman dan sertifikat. Modal ini tersembunyi secara default dan hanya muncul ketika dipanggil oleh JavaScript. Lanjut kita ke implementasi CSS. Di bagian paling atas file CSS saya mendefinisikan ke CSS custom profiles. Sekarang saya akan menjelaskan implementasi CSS pada website ini. Di bagian awal CSS, saya mendefinisikan CSS custom properties atau variabel menggunakan root. Ada 8 variabel utama. Navy untuk warna layar utama, blue untuk aksen biru, gold untuk warna emas pada beberapa elemen, white untuk warna teks, mute untuk teks abu-abu, card untuk background kartu, radius untuk border radius konsisten, dan shadow untuk efek bayangan. Dengan variabel ini, saya ingin mengubah warna tema seluruh website, cukup ganti satu nilai di root saja. Lanjut pada bagian animated background. Di bagian body, background animasi seluruh halaman menggunakan properti linear gradient dengan 5 warna navy yang berbeda dikombinasikan dengan background size 400% dan animation keyframe body gradient menggerakkan posisi gradient dari kiri ke kanan dan kembali sehingga menciptakan efek warna yang bergerak perlahan.
Pada bagian navbar menggunakan position fix dengan top 0 agar selalu menempel di bagian atas saat halaman di scroll. Bagian navbar awalnya transparan dan ketika JavaScript mendeteksi scroll lebih dari 50 pixel, kelas scrollet ditambahkan yang mengubah background menjadi gelap dan dengan efek backdrop filter blur. Pada bagian CSS Flexbox dan Grid, layout website ini sepenuhnya menggunakan Flexbox dan CSS Grid. Section hero menggunakan Flexbox dengan justify content space between untuk menampilkan teks di kiri dan kanan dan foto di kanan. Section portfolio menggunakan CSS Grid dengan grid template columns repeat 2,1 fr yang membuat 2 kolom otomatis. Section skills menggunakan grid 2 kolom untuk memisahkan kemampuan teknis dan non teknis. Lanjut di responsive design. Lanjut di animasi CSS, ada beberapa bagian keyframe yang saya buat. Body gradient untuk background bergerak, float untuk efek melayang pada bob background hero, blink untuk efek kedip kursor pada typing effect, scroll pulse untuk garis scroll indikator di hero, dan spin untuk lingkaran foto profil yang berputar. Dan sekarang ada bagian terakhir, saya akan menjelaskan JavaScript yang saya gunakan meliputi penjelasan fitur. Website ini memiliki 4 fitur JavaScript wajib sesuai panduan UAS ditambah dengan beberapa fitur. Fitur 1, responsive navigation menu. Pada toggle menu, fitur pertama adalah hamburger menu. Untuk tampilan mobile, saya membuat 2 fungsi toggle menu untuk membuka dan menutup menu, dan close menu untuk menutup menu. Seperti ini. Saat mode mobile, tombol hamburger muncul. Ketika klik JavaScript menampilkan kelas open pada elemen menu yang membuat muncul dengan animasi slide dari kanan saat menu dibuka, diberi overflow hidden agar halaman tidak bisa di-scroll. Menu juga otomatis tertutup saat klik atau saat pengguna mengklik area di luar menu. Lanjut, form validation. Lanjut di form validation, fitur yang saya tambahkan adalah ketika kita tidak mengisi nama lengkap email atau pesan, maka akan muncul tanda atau titik warna merah seputar error dan form tidak dikirim. Lanjut ke fitur smooth scrolling. Fitur smooth scrolling, saya menggunakan dokumen query section alt untuk mengambil semua link yang hrefnya diawali tanda pagar. Saat diklik, JavaScript menghitung posisi section target menggunakan get bounding client React. Dikurangi tinggi navbar 70 pixel agar konten tidak tertutup navbar. Lalu menggerakkan halaman menggunakan Windows Scroll Tool dengan behavior smooth. Lanjut, fitur back to top. Fitur back to top atau tombol kembali ke atas. Tombol ini bersembunyi secara default. Fungsi cek back to top dipanggil setiap kali halaman di scroll.
Jika halaman di scroll lebih dari 400 pixel, tombol muncul dengan animasi fade in. Saat diklik, halaman akan kembali ke atas dengan smooth scrolling. Saya juga membuat typing effect di section hero menggunakan rekursi JavaScript. Fungsi type effect bekerja dengan menambahkan satu karakter setiap 90 milidetik saat mengetik dan menghapus satu karakter setiap 50 milidetik saat menghapus setelah teks selesai ditulis. Fungsi berhenti 1800 milidetik lalu mulai menghapus. Setelah terhapus semua, pindah ke teks berikutnya dari array rows. Fitur selanjutnya yang saya buat adalah pop-up portofolio. Ketika diklik gambar pada portofolio dan project, akan memunculkan gambar dan isinya. Saat kartu diklik, JavaScript mengambil nilai data project atau data XP lalu mencari datanya di objek JavaScript yang saya sudah definisikan. Data tersebut dimasukkan ke elemen-elemen modal menggunakan text content dan inner HTML. Modal dapat ditutup dengan 3 cara: tombol X atau klik overlay gelap atau escape dari keyboard laptop. Semuanya memanggil fungsi close yaitu yang menghapus class open. Demikian presentasi portofolio website saya. Terima kasih kepada Bapak Mudawil Kulub MKOM selaku dosen pengampu atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.